Shalom, salam jumpa lagi. Saya Pastor Herman Pagalo. Saudara-saudari terkasih, dalam situasi sulit seperti sekarang ini, kebanyakan dari kita mengalami kepanikan, bahkan ada yang sampai begitu khawatir akan keselamatan diri dan keluarganya karena pandemi COVID-19 yang semakin meluas. Terhadap keganasan virus maut ini, kita tidak bisa lagi bersikap asal-asalan. Kita sudah wajib untuk mengikuti arahan dari para pejabat yang berwenang sehingga kita tidak tertular dan atau menularkan kuman itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan semakin banyaknya korban yang berjatuhan, kita sudah tidak punya pilihan selain daripada ikut serta melawan virus ini. Kalau semua ini kita lihat dengan kacamata iman, maka saya teringat akan sebuah kisah dalam kitab suci yang bercerita tentang Yesus yang mengajak para muridnya bertolak dengan perahu ke seberang danau. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sementara itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Maka Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara-saudari terkasih, dalam situasi tak berdaya dan panik luar biasa, kita secara spontan mengingat Tuhan dan berseru minta tolong kepadanya. Hal ini bukanlah sesuatu yang aneh. Justru menurut saya, itulah sikap tepat seorang beriman. Karena orang beriman itu percaya sepenuhnya akan penyelenggaraan Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya. Bahwa Tuhan hadir dalam segala situasi dan kondisi umatnya. Tuhan tidak memilah-milah kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Ia hadir pada setiap saat dan segera bertindak seturut kebijaksanaannya. Memang lalu menjadi soal ketika harapan kita tidak sama dengan kenyataan yang kita alami. Kita lalu mulai mempersalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak bertindak seturut keinginanku? Dosa apakah yang telah kulakukan sehingga Tuhan tidak memperhatikan doaku? Saudara-saudara terkasih, menyimak sabda Tuhan tadi, di mana Tuhan berbicara tentang dua hal sekaligus, yaitu yang pertama, para murid merasa begitu takut. Lalu yang kedua, kenyataan bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan yang jelas-jelas ada bersama mereka. Bukankah kita sendiri mengalami bahwa rasa takut kita itu pada umumnya berkaitan erat dengan kurang kuatnya, bahkan tidak adanya pegangan yang kita miliki pada saat itu? Akan sangat berbeda pengaruh dan dampaknya ketika kita memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi suatu peristiwa yang mengancam nyawa kita. Kita pasti percaya diri penuh untuk menghadapinya sekalipun harus berjuang keras. Sehubungan dengan menghadapi musuh yang tak kelihatan ini, namun sangat besar ancamannya bagi hidup kita, saya pikir kita sebagai orang-orang beriman di satu pihak haruslah meyakini sepenuhnya akan kehadiran dan penyertaan Tuhan yang maha kuasa terhadap kita umatnya. Tuhan bersabda, "Aku menyertai kamu senantiasa." Jaminan Tuhan ini harus kita pegang kuat-kuat. Kita tidak boleh dibuat bimbang oleh macam-macam pikiran dan perasaan. Entah itu soal kedosaan kita, entah itu soal keberpihakan Tuhan, entah hal-hal yang lain lagi. Tuhan itu adalah Allah yang setia, berbeda dengan kita yang kadang-kadang kurang setia kepadanya. Itu yang pertama.
kita yakin sepenuhnya bahwa Tuhan beserta kita. Dominus vobiscum. Namun, di lain pihak, kita juga harus menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita bukanlah ciptaan yang pemalas, yang cuma tahu beres, dan yang pasrah pasif. Tetapi, kita adalah anak-anaknya yang siap sedia untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya. Dan ketika kita memadatkan pengertian ini, maka sampailah kita pada bagaimana kita mengamalkan perintah cinta kasih itu di dalam kehidupan konkret kita. Dengan demikian, kita tidak lagi hanya bertindak demi keselamatan kita sendiri, melainkan juga demi keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara terkasih, apabila kita sudah berada pada pemahaman ini, saya yakin kita tidak akan galau lagi. Kita tidak akan panik secara berlebihan lagi. Sebaliknya, kita akan tenang berhadapan dengan badai sekalipun. Semoga demikian.